Saya membaca sebuah buku dan saya mengutip sebuah kalimat dari buku tersebut bahwa Fatimah dan Al-Abbas mendatangi Abu Bakar menuntut warisan Rasulullah dan mereka meminta jatah tanah dari Fadak dan bagian Rasulullah SAW dari Khaibar, dan Abu Bakar menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, kami tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Keluarga Muhammad hanya boleh menggunakan harta warisan hanya untuk makan dan tidak lebih. Maka Fatimah pun marah dan tidak mau berbicara dengan Abu Bakar hingga kematiannya. Mohon penjelasannya Umi mengenai kisah yang sesungguhnya. Sepertinya perangai tersebut sangat jauh dari karakter seorang Sayyidah Fatimah yang memiliki kemuliaan. Takut salah persepsi dalam mengartikannya. Mohon penjelasannya. Insya Allah luar biasa ya. Pertanyaan yang sangat bagus banget gitu ya. Dan memang ini nanti akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Akan tapi sudah ditanyain dulu biar nggak penasaran. Umi kasih mukaddimahnya gitu ya. Artinya ya memang ada banyak cerita ini memang akan banyak kita temukan ya. Memang sempat ada kesalahpahaman di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tadi ketika wafatnya Nabi, Sayyidah Fatimah merasa ada hak yang harus diambil. Jadi bukan karena Sayyidah Fatimah itu mohon maaf kemaruk harta, bukan karena merasa, tapi ingin mengambil haknya. Hak yang mungkin didapat oleh beliau dari apa yang tertinggal dari Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar sendiri adalah orang mulia, orang mulia yang mengerti. Jadi bahkan di saat ada para sahabat tuh lupa dengan ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tuh ternyata ingat gitu ya. Ketika Rasulullah meninggal, semua sahabat tuh kayak kalut. Sayyidina Umar menganggap bahwa Rasulullah meninggal hanya untuk sesaat seperti Nabi Isa nanti akan diturunkan kembali. Para sahabat semua. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun sebenarnya merasakan kesedihan karena beliau adalah orang yang paling dekat. Tapi ternyata di situ beliau melanggar Muhammadur Rasulullah gitu ya. Jadi di situ beliau malah mengingatkan ayat yang kata sahabat kayak waktu itu tuh baru dengar ayat itu pertama kali padahal sudah pernah dibaca, hanya lupa. Tapi ya begitulah Allah pilih memang Sayyidina Abu Bakar untuk mengingatkan semua, dan ada banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa beliau akan menjadi pengganti setelah Nabi. Dan bahkan ketika sahabat ribut mau dikuburkan di mana, saat itu juga Sayyidina Abu Bakar yang ingat bahwasanya Nabi pernah berkata bahwa setiap Nabi itu akan dikuburkan di tempat meninggalnya. Nah, artinya memang Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang sangat menjaga sunnah Nabi. Sehingga ketika beliau pun menjawab kepada Sayyidah Fatimah menolak, itu bukan karena hawa nafsunya. Memang beliau itulah yang beliau ingat dari apa yang pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Fatimah pun sempat marah, tapi dipikir karena ini adalah hak yang harus diberikan gitu. Akan tapi pun ya subhanallah, perselisihan orang mulia. Benar tadi katakan oleh yang bertanya ya, bahwa kayaknya nggak peringai. Makanya lucu ketika ada orang ingin membahas kisah ini untuk menjadikan seakan-akan Sayyidina Abu Bakar itu penjahat ya, yang pernah berbuat zalim kepada Sayyidah Fatimah. Jadi memang dalam kisah versi orang-orang Syiah ya, versi orang-orang yang memang mengaku pencinta Nabi tapi pembenci sahabat Nabi ini ya, ini memang diceritakan. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu zalim ya, langsung Sayyidah Fatimah marah sampai tidak mau lihat. Kayaknya di sini pengen menceritakan jahatnya Sayyidina Abu Bakar, tapi dia lucu gitu. Sebenarnya mereka itu kayak pengen menceritakan jahatnya Sayyidina Abu Bakar, tapi sebenarnya mereka tuh secara tidak langsung merendahkan Sayyidah Fatimah. Karena benar tadi kata Uhti, kok kayaknya bukan perangainya Sayyidah Fatimah. Memang benar, gak mungkin Sayyidah Fatimah. Tadi kami ceritakan bagaimana Sayyidah Fatimah menjadi saksi perjalanan dakwahnya Nabi, bagaimana beliau didolimi oleh pamannya. Lihat apa yang pernah Rasulullah lakukan, apa membalas. Padahal pamannya kafir, jahat, dolim. Lihat, tapi beliau tidak pernah membalas dengan kezaliman. Lihat, menunjuk kesabaran. Lalu kalau Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Sayyidah Fatimah tahu Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar dulu pernah dipukuli menggantikan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, ketika Sayyidina Abu Bakar membela Rasulullah, marah kepada orang-orang kafir Quraisy, mengatakan apakah kalian akan berbuat zalim kepada orang yang mengatakan Allah Rabb, bahwa Allah adalah Tuhanku, gitu kan? Sayyidina Abu Bakar menegur. Akhirnya dari awalnya menyakiti Nabi sampai yang dipukulin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Fatimah melihat. Sayyidah Fatimah juga tahu bagaimana Rasulullah akhirnya memilih di antara semua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar yang dipilih menjadi teman hijrahnya Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah melihat hal itu. Jadi nggak akan Sayyidah Fatimah tuh langsung menghilangkan kebaikan Sayyidina Abu Bakar hanya karena ada sedikit kesalahpahaman. Sehingga memang sempat ada karena semua merasa Sayyidah Fatimah merasa punya hak. Sayyidina Abu Bakar pun menyampaikan apa yang beliau tahu dari Rasulullah. Akan tapi setelah itu, ketika dalam masa sakit, ada riwayat ya yang kita baca bagaimana ketika Sayyidah Fatimah merasa sakit, Abu Bakar tahu bahwasanya
Sayyidah Fatimah tidak mungkin mendendam, akan tapi Sayyidah Abu Bakar ada orang yang sangat menjaga hubungan dengan keluarga Rasulullah SAW ya. Jadi ada kisah versi yang mungkin belum dibaca oleh ukhti, ada yang jadi ada kisah versi kita temukan di buku-buku yang lain. Bagaimana ketika Sayyidah Fatimah sakit, lalu setelah itu Sayyidina Abu Bakar itu datang menjenguk Sayyidah Fatimah. Saat itu Imam Ali langsung mengatakan, Abu Bakar datang ingin menjenguk, bagaimana, apakah kamu izinkan untuk masuk? Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, apakah engkau mengizinkan? Kalau seandainya Abu Bakar masuk, kata Imam Ali, iya, karena Imam Ali pun ingin hubungan semuanya menjadi baik. Nah, kan tapi bukan langsung ketemu langsung muka, enggak, tetap ditutupi gitu ya. Akan tapi Sayyidina Abu Bakar akhirnya diizinkan oleh Imam Ali. Lalu setelah itu Sayyidina Abu Bakar meminta maaf, minta ridho kepada Sayyidah Fatimah akan semua permasalahan, dan Sayyidah Fatimah pun mengatakan tidak ada masalah, karena memang beliau tidak pernah menyimpan kebencian, sehingga akhirnya hubungan tetap indah. Jadi begitu. Jadi kalau yang versi Syiah, ini Sayyidah Fatimah tuh menyimpan amarah ya kepada, masih mendendam kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai ketika meninggal juga Sayyidah Fatimah katanya sampai diam-diam, pokoknya gak boleh ketahuan siapapun karena ini dalam bentuk benciannya kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada banyak keanehan. Bukan hanya itu saja, fitnah yang disebar oleh orang-orang Syiah ya tentang kisah Sayyidah Fatimah. Umi pernah membaca satu kisah yang bikin Umi tuh ketawa lucu gitu. Kok bisa ada orang membuat kisah begini gitu loh. Jadi Umi pernah, bukan hanya Sayyidina Abu Bakar yang sering menjadi sorotan oleh mereka, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun begitu. Jadi katakan Sayyidina Umar itu adalah pemabuk yang kalau sudah mabuk itu bisa melakukan berbagai macam cara. Bahkan sampai Sayyidah Fatimah itu pernah keguguran karena dipukuli oleh Sayyidina Umar. Ini versi mereka ya. Dan pernah ketika itu waktu Imam Ali bagaimana, apa tidak mau berbaiat atau apa, Sayyidina Umar itu akhirnya mengirim orang dan dia sendiri untuk mengepung rumahnya Sayyidah Fatimah dan Imam Ali, memaksa mereka untuk keluar dari rumahnya. Kita bacanya itu sudah, ya Rabbi, ini orang ini stres. Yang nulis, yang cerita pengennya kayak merendahkan sahabat Nabi gitu, tapi ternyata malah menunjukkan kegoblokan mereka. Cobalah kita baca sejarah tuh yang komplit. Rumah Siti Fatimah sama Imam Ali tuh memangnya pakai benteng, sehingga harus dikepung, nggak bisa masuk. Rumah ukuran 3x3. Kalau memang ditutup pun ibaratnya didobrak aja, nggak usah pakai keroyok rame-rame. Jadi lucu. Sudah begitu kok mereka tuh gobloknya tuh apa? Kisah yang kami katakan goblok ini memang karena parah banget gitu loh. Sedangkan mereka kayaknya pengen menunjukkan kedolimannya Sayyidina Umar, kedolimannya masa Sayyidina Abu Bakar kepada ahli bait, tapi mereka merendahkan Imam Ali. Bagaimana Imam Ali takut kalau memang rumahnya dikepung dan beliau dibenar, ngapain beliau sembunyi di rumah bersama Sayyidah Fatimah? Akan dihadapi itu Sayyidina Umar. Beliau batal. Imam Ali adalah orang pemberani, melawan musuh berapa banyak pun beliau tidak takut. Dan kalau memang benar Sayyidina Umar pernah menjadikan Sayyidah Fatimah keguguran, tentu Imam Ali orang pertama kali menebas lehernya Sayyidina Umar. Kalau memang ada kedoliman begitu, ini menunjukkan bagaimana Imam Ali tidak membela istrinya kalau sampai didolimi. Ini lihatlah kebodohan mereka ini. Sebenarnya dari kisah-kisah mereka kita menunjukkan aneh banget memang. Aneh banget. Jadi kayaknya pengen menanamkan kebencian di hati kita kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, tapi sebenarnya secara tidak langsung mereka merendahkan Sayyidah Fatimah. Mereka merendahkan Imam Ali karramallahu wajhah. Lihat. Jadi nggak benar ini. Makanya subhanallah ukhti, benar kalau sudah ada keraguan tanyakan supaya kita tidak ada syak, tidak ada prasangka buruk kepada sahabat Nabi. Jadi tidak benar adanya permusuhan seperti itu. Memang sempat ada perselisihan, namanya manusia, ada salah paham, akan tapi semuanya pun akhirnya menjadi indah. Ya, dan kalau memang tadi kami katakan kalau memang benar ada dendam ya kepada sahabat Nabi, tidak akan Sayyidina Ali masih menjadi mertuanya dari Sayyidina Umar bin Khattab, lihat. Nggak akan seperti itu ya. Baik, Allah a'lam bishawab.